Malam itu, aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah. Aku datang ke rumah kakakku dengan niat tulus, menemaninya menjelang kelahiran anak pertamanya. Sebagai adik, aku hanya ingin ada di sisinya, membantu apapun yang bisa kulakukan. Rumah sederhana itu terasa hangat. Kakakku sering beristirahat di kamar, sementara aku mengurus kebutuhan kecil sehari-hari. Tanpa kusadari, aku lebih banyak berinteraksi dengan suaminya, kakak iparku sendiri. Awalnya, semua terasa biasa saja. Ia sering bertanya soal masakan, belanja, atau sekadar menyalakan televisi bersama. Tapi entah kenapa, setiap kali ia berbicara, ada rasa hangat yang berbeda. Aku mencoba menepisnya. Tidak mungkin, dia suami kakakku, pikirku. Hari-hari berjalan, obrolan ringan berubah jadi candaan. Candaan berubah jadi percakapan panjang. Aku mulai tahu sisi lain dari kakak iparku yang tak pernah kulihat sebelumnya. Kesabarannya, perhatiannya, caranya menatap seakan benar-benar mendengarkan. Aku tersenyum. Tapi di balik senyum itu ada gejolak yang kian hari makin sulit kuabaikan. Malam itu hujan turun deras, membasahi atap rumah dan memantul di jendela dengan ritme yang seperti detak jantung Yulia sendiri. Cahaya lilin di meja ruang tengah membuat bayangan mereka menari-nari di dinding, menciptakan suasana hangat namun tegang. Yulia dan Jainuri duduk lebih dekat dari biasanya. Kursi mereka hanya dipisahkan oleh jarak beberapa langkah kaki, tapi jarak itu terasa begitu tipis. Jainuri, "Yul, aku senang kamu ada di sini. Rasanya, enggak sendiri malam-malam begini." Yulia menunduk, tangannya menegang di pangkuannya. Suara Jainuri hangat, tetapi tatapannya membuat seluruh tubuhnya merespons. Ada getaran aneh yang merayap dari dada, menjalar ke ujung jari. Sentuhan ringan tangan Jainuri saat menggeser secangkir teh di meja terasa lebih lama, lebih dekat, dan tak sengaja menyentuh punggung tangannya, Yulia, dalam hati. Kenapa sentuhan sekecil itu bisa membuatku berguncang begini? Ini salah, tapi hatiku, aku tak bisa mengabaikannya. Percakapan mereka berubah serius. Kata-kata ringan tentang pekerjaan dan hujan, perlahan berganti dengan cerita pribadi, rasa takut, dan harapan yang tak terucap. Tatapan. Mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Mata Jainuri menatap dalam seolah menembus sampai ke relung hati Yulia. Jantung Yulia berdetak cepat. Ia merasakan hangat yang sulit dijelaskan. Napasnya sedikit tersendat saat Jainuri mencondongkan tubuhnya, hanya sedikit untuk mengambil buku yang jatuh. Sentuhan bahu yang seharusnya biasa terasa, seperti arus listrik yang mengalir dari ujung kepala sampai kaki. Yulia, dalam hati. Aku tak pernah merasakan ini sebelumnya. Kenapa hatiku terasa terbakar, tapi juga tenang bersamanya? Malam. Itu, batas yang selama ini dijaga runtuh perlahan. Yulia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar nyaman. Hatinya terbuka, tubuhnya merespons dengan cara yang membuatnya takut sekaligus tergila-gila. Setiap kata Jainuri seperti magnet, menariknya lebih dekat, dan setiap tatapan menembus logika yang berusaha ia pegang. Jainuri, Yul, aku nggak pernah bilang ini ke siapapun, tapi rasanya, ketika kamu di sini, aku merasa hidup kembali. Ada sesuatu yang berbeda. Yulia menelan ludah, tak mampu menjawab. Ada sesuatu di matanya sendiri yang ingin ia sampaikan. Rasa kagum, takut, dan keinginan untuk dekat. Ia sadar malam itu, ia menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Hati dan dirinya sendiri, meski tahu ini salah. Yulia akhirnya berbagi pisang dengan kaknya. Sejak saat itu, malam itu menjadi rahasia gelap yang akan selalu menghantui mereka. Setiap senyum, setiap tatapan, dan setiap sentuhan ringan menjadi kenangan yang membakar hati Yulia, sekaligus membangun ketegangan yang tak mudah dihapus. Hujan terus menetes, menciptakan musik latar yang menenangkan sekaligus memicu gairah emosi. Aroma lilin, udara lembab, dan jarak fisik yang terlalu dekat membuat detik-detik itu terasa abadi. Yulia tahu, malam ini bukan sekadar malam biasa. Ini adalah malam yang mengubah hubungan mereka.
membiarkan benih perasaan terlarang tumbuh dalam diam. Yulia dalam hati. Aku tak boleh, tapi aku tak bisa menolak. Hatiku, seluruh diriku, sudah tertambat padanya malam ini. Pagi itu, matahari menyelinap pelan melalui tirai jendela, menciptakan cahaya keemasan di lantai kayu rumah kakaknya. Suara burung-burung di luar menambah kesan damai, seolah pagi ini sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi bagi Yulia, segalanya terasa berbeda. Hatinya gelisah, penuh rasa bersalah sekaligus ketagihan. Bayangan malam sebelumnya terus menghantuinya. Tatapan Jaenuri, sentuhan tangannya yang singkat tapi menggetarkan, dan percakapan hangat yang membuat Yulia merasa hidup sekaligus bingung. Kakaknya sibuk menyiapkan diri untuk kontrol ke bidan, mengatur daftar tugas, menyiapkan perlengkapan, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Sementara itu, Yulia mencoba membantu sebisa mungkin, tapi pikirannya sulit fokus. Yulia, dalam hati. Kenapa aku bisa merasakan ini? Padahal ini salah. Seharusnya aku hanya menjaga jarak, tapi hatiku malah ingin selalu dekat dengannya. Setiap tatapan Jaenuri kini terasa berbeda. Sekalipun hanya menatapnya sebentar saat tersenyum atau menyerahkan piring, Yulia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Sentuhan yang seharusnya biasa, seperti saat tangan mereka bersinggungan ringan, seolah meninggalkan arus listrik yang membuat seluruh tubuhnya merespons. Jaenuri, Yul, bisa bantu aku ambilkan handuk itu? Yulia menelan ludah tangannya, sedikit gemetar. Iya kak, tangan mereka bersentuhan sebentar, dan bagi Yulia, detik itu terasa abadi. Ia merasakan getaran hangat dan aneh menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh tubuhnya. Ia sadar, malam itu telah meninggalkan bekas yang tak mudah dihapus, dan pagi ini ia merasakan dampaknya lebih kuat. Seiring pagi berlangsung, Yulia duduk di ruang tamu, menatap cangkir teh yang dipegangnya. Aroma hangat teh yang biasanya menenangkan, kini justru membuatnya semakin sadar akan ketegangan di hatinya. Ia mengingat kembali malam itu. Bagaimana batas yang selama ini dijaga runtuh perlahan. Bagaimana ia menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Dan bagaimana tatapan Jaenuri tetap membekas di pikirannya. Yulia, dalam hati. Aku tak boleh. Jika ini sampai diketahui orang lain, rumah tangga kakak bisa hancur. Tapi, hatiku, aku tak bisa menghapusnya. Percakapan ringan pun berubah menjadi ujian batin. Setiap kata yang keluar dari mulut Jaenuri membawa beban rahasia yang hanya mereka berdua ketahui. Kata-kata sederhana seperti selamat pagi atau apakah kamu sudah sarapan, kini terasa syarat makna, seolah menguji kemampuan Yulia menahan perasaan terlarang yang mulai membara. Jaenuri, Yul, kamu kelihatan agak gelisah. Apa ada yang mengganggu? Yulia tersenyum canggung, menunduk. Enggak, Kak. Cuma sedikit lelah karena bantu menyiapkan sarapan tadi. Di balik senyum tipisnya, Yulia merasa tubuhnya masih tegang. Ada rasa hangat dan gelisah yang terus mengalir di dadanya setiap kali matanya bertemu dengan Jaenuri. Ia tahu, keterikatan itu bukan hanya emosional. Ada dorongan fisik halus yang membuatnya menantikan setiap kedekatan. Sambil menata sisa piring sarapan, Yulia memperhatikan Jaenuri yang membersihkan meja. Gerakan tubuhnya yang lembut, cara ia menunduk, dan senyum tipis yang muncul sesekali membuat Yulia semakin gelisah. Ia menyadari bahwa malam gelap itu telah meninggalkan ketergantungan yang tak mudah ia kendalikan. Yulia, dalam hati. Setiap gerakan, setiap senyum, aku merasa tergila-gila padanya. Aku ingin selalu dekat, tapi aku takut. Aku tak boleh merasakan ini, tapi hatiku menolak logika. Selama pagi itu, Yulia berusaha menenangkan diri. Ia mengatur meja, membersihkan lantai, dan membantu kakaknya menyiapkan perlengkapan kontrol ke bidan. Namun hatinya tetap tertambat pada Jaenuri. Setiap interaksi, sekecil apapun, membuatnya terjebak dalam ketegangan dan kerinduan yang membakar. Yulia, dalam hati dengan suara bergetar. Aku tak boleh, tapi aku tak bisa menjauh. Malam itu, dan pagi ini,
hatiku sudah tertambat padanya. Aku takut, tapi aku juga ingin lebih dekat. Aku ketergantungan padanya. Ketegangan itu menjadi rahasia gelap yang hanya mereka simpan. Yulia tahu, rahasia ini akan terus menghantuinya. Setiap tatapan, setiap sentuhan ringan, setiap percakapan hangat, membuatnya semakin tergantung secara emosional. Malam sebelumnya bukan sekadar peristiwa sesaat. Ia kini menjadi benih ketegangan dan ketergantungan yang siap mengubah hubungan mereka selamanya. Pagi itu berlalu dengan hening penuh ketegangan. Setiap langkah Jaenuri, setiap gerakan tangannya, dan setiap senyumnya menjadi pengingat bagi Yulia akan rahasia gelap yang ia simpan. Ia sadar, rahasia ini tidak hanya memengaruhi hatinya, tapi juga akan terus menjadi beban emosional yang membuatnya gelisah, tergila-gila, dan takut kehilangan kendali. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi bagi Yulia, biasa kini terasa berbeda. Segala rutinitas di rumah kakaknya, menyiapkan sarapan, membersihkan meja, menyapu lantai, tidak lagi hanya soal tanggung jawab. Setiap gerakan Jaenuri, setiap tatapan singkatnya, setiap senyum hangatnya kini menggetarkan hati Yulia. Ia sadar, ia telah menjadi terikat secara emosional, bahkan lebih dari yang pernah ia bayangkan. Yulia, dalam hati. Aku tak boleh merasakan ini, tapi aku menunggu saat-saat bisa dekat dengannya. Hatinya dan tatapannya membuatku gelisah ketika tak bersamanya. Momen-momen kecil yang sebelumnya terasa biasa kini menjadi objek ketegangan. Ketika Jaenuri mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu dari meja, Yulia merasakan detak jantungnya naik, seluruh tubuhnya tegang, dan pipinya memerah. Sentuhan tangan sekecil itu kini terasa seperti arus listrik yang menyebar dari ujung kepala hingga ujung kaki Jaenuri. "Yul, bisa bantu aku ambilkan handuk itu sebentar?" Yulia dengan suara bergetar tipis. "Tentu, Kak." Tangan mereka bersentuhan sebentar. Bagi orang lain, itu hanya kontak biasa, tapi bagi Yulia, itu cukup untuk membuat seluruh pikirannya berputar. Getaran itu tidak hanya fisik, tapi juga emosional, membuatnya merasa ketergantungan pada kehadiran Jaenuri lebih dari sebelumnya. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, duduk di ruang tamu berbincang panjang lebar tentang hal-hal pribadi. Jaenuri menceritakan masa lalunya, mimpi-mimpi yang belum tercapai, bahkan rasa takutnya menjadi kepala keluarga. Yulia mendengarkan, merasakan kedalaman perasaan Jaenuri, dan pada saat yang sama, hatinya sendiri terikat semakin kuat. "Jaenuri, Yul, kadang aku takut. Takut kalau semuanya tak berjalan seperti yang aku harapkan. Tapi, ketika kamu ada, aku merasa lega. Rasanya ada yang memahami aku." Yulia, dalam hati. Setiap kata itu meresap ke dalam hatiku. Aku tak bisa menahan diri. Aku ingin selalu ada di sisinya, tapi aku takut. Takut dengan apa yang kurasakan. Hari demi hari, keterikatan itu berubah menjadi kebiasaan. Yulia selalu mencari alasan untuk berada dekat Jaenuri, menyusun lemari, menyiapkan makanan, atau sekadar duduk di dekatnya saat ia membaca buku. Malam-malam yang sepi kini terasa hampa jika ia tidak mengingat malam gelap itu ketika ia menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Rahasia itu kini terus menghantui pikirannya. Yulia, dalam hati. Aku mulai ketergantungan. Bukan hanya pada tatapannya, tapi pada semua hal tentangnya. Setiap gerakannya, setiap senyum membuatku tergila-gila. Dalam diam, Yulia menyadari perasaan ini tidak hanya emosional tapi juga fisik. Setiap sentuhan Jaenuri, sekecil apapun, membuat seluruh tubuhnya merespons. Jantungnya berdebar, napasnya tersendat, dan ada rasa hangat yang menyebar dari dada hingga ujung jari. Ia mulai menantikan setiap kontak pisangnya, setiap kedekatan, seolah tubuhnya tak bisa menolak magnet yang menariknya pada Jaenuri. Malam itu, setelah kakaknya tertidur, Yulia dan Jaenuri duduk lagi di ruang tamu. Hujan perlahan turun di luar, menciptakan irama menenangkan sekaligus menegangkan. Mereka duduk dekat, jarak tubuh hanya beberapa senti,
dan percakapan yang seharusnya ringan kini berubah serius. Tatapan mereka bertemu, dan Yulia merasakan getaran aneh yang sulit dijelaskan. Jainuri, Yul, aku nggak tahu harus bilang apa, tapi aku senang kamu di sini. Rasanya, aku bisa menjadi diri sendiri ketika kamu ada. Yulia menelan ludah, pipinya memanas. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Hatinya ingin melompat lebih dekat, tubuhnya menegang, tapi pikirannya berteriak bahwa ini salah. Namun malam itu, batas yang selama ini dijaga runtuh perlahan. Yulia, dalam hati, aku tak boleh, tapi aku tak bisa menahan diriku. Setiap sentuhan, setiap tatapan, membuatku larut. Malam ini aku menyerahkan hatiku padanya, dan aku takut, tapi juga ingin lebih dekat. Malam itu menjadi awal dari keterulangan yang berbahaya. Setiap hari, Yulia mulai menemukan dirinya mencari kesempatan untuk berada dekat Jainuri. Sentuhan ringan, tatapan hangat, bahkan obrolan sepele, semua menjadi bahan ketagihan yang sulit ia kendalikan. Ia tahu, ini salah, tapi hatinya menolak logika yang seharusnya menuntunnya menjauh. Yulia, dalam hati, dengan suara bergetar. Aku mulai tak bisa membedakan antara benar dan salah. Semua tentangnya membuatku gelisah dan tergila-gila sekaligus. Aku takut, tapi aku tak ingin menjauh. Aku ketergantungan padanya. Yulia sadar bahayanya. Ia mulai menjauh dari rumah kakak, menghindari semua pertemuan yang memungkinkan rahasia itu terbongkar. Namun rasa gelisah terus mengikuti. Malam-malamnya menjadi sepi, tubuhnya menggigil, hatinya kosong. Yulia, dalam hati. Kenapa perasaan ini nggak bisa hilang? Aku ingin jauh, tapi hatiku tetap terpaut. Di tengah kesendirian, Yulia bergulat dengan hatinya sendiri. Ia tahu ini cinta yang salah, namun rasa itu terlalu kuat. Setiap malam ia merasakan pertarungan batin, antara ingin melupakan atau kembali terjebak. Yulia, dalam hati. Aku harus kuat. Tapi kenapa tubuhku terus mencari kehangatan yang pernah kurasakan bersamanya? Setelah lama dihantui bayangan, masa lalu, Yulia merasa hidupnya di kampung tak lagi memberi ketenangan. Kenangan tentang Jainuri, kakak iparnya, selalu menghantui setiap langkahnya, mengusik setiap detik sendirinya. Setiap tatapan Jainuri, setiap sentuhan, bahkan setiap kata yang terucap di malam gelap itu masih terasa di tubuh dan hatinya. Rasa bersalah, ketergantungan, dan kerinduan yang tak tersalurkan membuat Yulia merasa harus lari, menjauh dari kampung, menjauh dari masa lalu, dan memulai hidup baru di ibu kota. Kota besar terasa asing pada awalnya. Suara klakson, hiruk-pikuk, orang-orang yang bergegas, gedung-gedung tinggi, hingga aroma kopi yang menusuk hidung, membuat Yulia merasa campur aduk antara kagum dan takut. Tapi ia sadar, disinilah kesempatan untuk membangun dirinya sendiri, dan mungkin melupakan bayangan yang terus menghantui. Di pabrik tempatnya bekerja, Yulia bertemu Bambang, seorang duda yang ramah, lebih tua, dan cukup perhatian. Ia berbeda dari orang-orang yang pernah ia temui sebelumnya. Bambang selalu membuatnya tertawa, mendengar keluhannya, dan memberinya perhatian yang hangat. Kehadiran Bambang membuatnya merasa nyaman, seolah ada perlindungan dan kehangatan yang ia rindukan selama ini. Bambang, Yul, kamu kelihatan capek hari ini. Mau aku antar pulang nanti? Yulia tersenyum tipis. Ah, nggak usah Pak Bambang. Aku bisa jalan sendiri. Malam-malam di kos Bambang mulai menjadi rutinitas. Mereka berbagi cerita, tawa, dan kadang pelukan hangat. Yulia mulai menyadari bahwa kenyamanan ini bukan cinta sejati, melainkan pelampiasan dari kesepian dan dinginnya hatinya. Namun, tubuhnya tetap merespons. Jantung berdetak lebih cepat ketika Bambang memeluknya. Napas tersendat saat tangannya menyentuh lengan Yulia. Pada satu malam, setelah makan malam sederhana di kos Bambang, mereka berdua duduk dekat di sofa. Lampu temaram dan suara hujan di luar menciptakan suasana intim.
Bambang menatap Yulia dengan tatapan lembut, seolah membaca semua yang tersimpan di hatinya. Bambang, Yul, aku senang kamu ada di sini. Rasanya, aku gak pernah merasa sebahagia ini, meski hanya sebentar. Yulia menunduk, pipinya memerah, hatinya campur aduk. Kenyamanan yang ia rasakan bersamaan dengan bayangan Jaenuri yang tak bisa ia hapus dari pikirannya. Saat Bambang memeluknya lebih erat, tubuhnya merasakan hangatnya pelukan, tapi pikirannya entah kenapa melayang kembali ke momen-momen gelap bersama Jaenuri. Yulia, dalam hati, bergumam lirih. Kenapa setiap kali aku di dekat Bambang, rasanya aku justru merasakan pelukan Kak Jaenuri? Tubuhnya hangat, nyaman, tapi ini salah, sangat salah. Hari demi hari, hubungan itu berkembang. Mereka sering tidur berdekatan, dan setiap malam Yulia merasa campur aduk. Kenikmatan fisik yang ia rasakan dengan Bambang seolah menghadirkan kenangan terlarang dengan Jaenuri, membuatnya gelisah tapi juga ketagihan. Setiap sentuhan, ciuman, dan pelukan Bambang menjadi perpaduan antara kenyamanan dan bayangan masa lalu yang sulit ia kendalikan. Bambang, aku nggak mau jauh dari kamu, Yul. Rasanya kosong kalau kamu nggak di sampingku. Yulia, dalam hati, bersamanya, hangat, nyaman, tapi hatiku tak bisa berhenti membayangkan Kak Jaenuri. Aku merasa berdosa, tapi aku juga tak bisa berhenti menikmati kehangatan ini. Setiap kali mereka melakukan hubungan intim, tubuh Yulia terasa lepas dari kendali. Ia menikmati kehangatan, pelukan, dan rasa aman. Namun di setiap puncak kehangatan, bayangan Jaenuri tetap hadir, mata, senyum, dan aroma tubuhnya yang tak terlupakan. Ia merasa jatuh di antara dua dunia. Satu dunia adalah kenyamanan fisik dengan Bambang, dan satu dunia lagi adalah ketertarikan gelap terhadap Jaenuri yang selalu membayang. Yulia, dalam hati, berbisik lirih. Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa menahan diri. Setiap detik dalam dekapan Bambang, hatiku tetap mengingatnya Kak Jaenuri. Rasanya seperti tubuhku terbagi dua, satu untuk kenyamanan, satu untuk kerinduan yang tak terucap. Ketergantungan Yulia pada Bambang meningkat. Ia merasa tubuhnya lelah, tetapi hatinya haus akan perhatian dan kehangatan. Malam demi malam, ia berusaha menenangkan pikirannya, mencoba menikmati momen bersama Bambang, tapi bayangan Jaenuri selalu menempel, membuatnya gelisah dan frustasi sekaligus tergila-gila. Yulia sadar, ia sedang berada di persimpangan jalan berbahaya. Hubungan dengan Bambang memberi kenyamanan, tetapi bayangan Jaenuri membuatnya selalu merasa bersalah. Tubuhnya menikmati kehangatan, tapi jiwanya terikat pada rahasia yang tak bisa ia ungkapkan. Setiap pelukan, setiap ciuman, setiap sentuhan, semuanya menjadi pertempuran batin antara kenikmatan, rasa bersalah, dan kerinduan yang tak tersalurkan. Beberapa bulan setelah mulai menjalin hubungan dengan Bambang, Yulia mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang ia rasakan tidak sepenuhnya miliknya. Setiap malam dalam pelukan Bambang, meski tubuhnya hangat dan nyaman, pikirannya tetap terseret pada kenangan tentang Jaenuri. Getaran yang seharusnya ia rasakan dengan Bambang justru sering membawanya kembali ke bayangan masa lalu, membuatnya merasa bersalah sekaligus ketagihan. Yulia, dalam hati, kenapa rasanya setiap aku dekat Bambang, aku justru merasa berada di pelukan Kak Jaenuri, tubuh hangat ini, tapi hatiku terikat pada kenangan yang tak boleh kurasakan lagi. Kota besar tetap menjadi dunia yang asing, namun pekerjaan di pabrik mulai membuat Yulia sibuk. Ia belajar menyesuaikan diri, mengenal teman-teman baru, dan perlahan mencoba melupakan bayangan Jaenuri. Hingga suatu hari, pertemuan yang tak sengaja mengubah segalanya. Di salah satu lini produksi, Yulia bertemu Evan, seorang pria sebaya, tinggi, dan tampan, yang baru dipindahkan ke pabrik yang sama. Evan berbeda dari Bambang. Ia kalem, penuh energi muda, dan memiliki aura yang membuat Yulia merasa hidup kembali. Setiap senyumnya, setiap kata yang keluar dari mulutnya, membuat hati Yulia berdebar. Evan, halo, kamu baru ya di sini? Evan, kebetulan satu shift denganmu.
Yulia tersenyum malu. Iya, aku Yulia. Senang kenal. Seiring waktu, kedekatan mereka berkembang. Mereka sering bekerja beriringan, berbagi tawa, cerita tentang kehidupan, dan mimpi-mimpi kecil yang dulu hanya bisa Yulia simpan sendiri. Suasana kerja yang awalnya tegang kini menjadi momen yang menyenangkan berkat Evan Yulia. Dalam hati, bersamanya, aku merasa muda lagi. Ada energi, ada hangat. Ada rasa yang membuatku ingin selalu dekat. Namun kedekatan itu bukan tanpa konflik. Setiap kali Yulia merenungkan hubungan lamanya dengan Bambang, hatinya terasa campur aduk. Tubuhnya menikmati kehangatan Bambang, tapi jiwanya merasa terpanggil oleh energi muda Evan. Perasaan yang muncul membuatnya bingung, antara rasa bersalah, ketergantungan, dan cinta baru yang mulai tumbuh. Hari demi hari, Yulia mulai sering pulang, shift bersama Evan, duduk di kantin pabrik berbincang panjang, atau sekadar berjalan pulang sambil tertawa lepas. Energi Evan berbeda, lebih ringan, lebih muda, membuat Yulia merasa melayang. Ia mulai menyadari bahwa hubungan dengan Bambang hanyalah pelampiasan dari kesepian, sedangkan perasaan untuk Evan lebih murni, lebih hidup. Suatu sore, saat hujan turun perlahan, mereka berdua berteduh di ruang gudang sementara. Lampu temaram, aroma hujan, menambah suasana intim. Evan menatap Yulia lama, dengan senyum hangat yang membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Evan, kamu tahu nggak? Setiap kali kamu datang, dunia seakan berhenti buat kita berdua. Yulia tersipu, napasnya tercekat. Jangan bilang begitu, nanti aku sulit menjauh. Evan mendekat, suaranya lembut. Kalau kamu candu, aku lebih parah lagi. Senyummu, pelukanmu, semua itu bikin aku nggak bisa tidur kalau belum ketemu kamu. Yulia merasakan seluruh tubuhnya hangat, jantungnya berdebar, dan pikirannya melayang. Bersama Evan, ia merasa hidup kembali. Energi muda, hangat, dan menggairahkan. Setiap sentuhan, setiap pelukan membuatnya terhanyut dalam perasaan yang lebih murni dibandingkan apapun yang ia rasakan dengan Bambang. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada keraguan. Evan selalu menghindari pertanyaan tentang keluarganya. Yulia, penasaran, tapi takut langsung menanyakan. Ia mulai menyelidiki perlahan, bertanya pada teman-teman Evan, hingga akhirnya menemukan kenyataan pahit. Yulia tertegun, air mata mengalir. Evan, kamu sudah punya istri dan anak? Kenapa nggak bilang dari awal? Evan terdiam, tak mampu menjawab. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam, tapi kenyataan itu menghancurkan hati Yulia. Semua energi, kebahagiaan, dan cinta yang ia rasakan selama beberapa bulan terakhir tiba-tiba berubah menjadi luka yang begitu tajam. Yulia, dalam hati dengan suara bergetar, Aku bodoh. Tapi aku tak bisa menghapus perasaan ini. Semua yang kurasakan bersamanya hanya ilusi. Beberapa bulan kemudian, Yulia memutuskan pulang kampung untuk menenangkan diri. Kenangan tentang Evan dan Bambang, serta masa lalunya dengan Jaenuri, terus menghantuinya. Ia memutuskan menjadi TKI, menjauh dari semua luka dan rahasia yang tak bisa ia ungkapkan, berharap suatu hari bisa menemukan ketenangan dan hidup baru. Yulia, dalam hati, lirih. Aku harus pergi, menjauh. Hati ini lelah, pikiranku kacau, dan aku tak bisa lagi mencintai tanpa rasa bersalah. Semoga suatu hari, aku bisa bebas dari bayangan semua orang ini. Setelah keputusan berat untuk meninggalkan Indonesia, Yulia berangkat ke Turki sebagai TKI. Hatinya masih berantakan, penuh luka dari pengalaman dengan Jaenuri, Bambang, dan Evan. Namun, ia tahu ini adalah kesempatan untuk memulai hidup baru, menjauh dari bayangan yang terus menghantui. Setibanya di Turki, Yulia ditempatkan di sebuah hotel mewah sebagai staf di bagian spa khusus wanita. Pekerjaan itu menuntut kesabaran dan ketelitian, membersihkan ruangan, menyiapkan peralatan, dan melayani para tamu dengan sopan. Hari-hari terasa panjang, namun Yulia mulai merasakan ketenangan karena jauh dari masa lalu. Dan setiap senyum tamu serta aroma minyak aromaterapi
sedikit mengobati hatinya yang rapuh. Namun, satu hal yang tak pernah Yulia duga adalah bagaimana hatinya perlahan mulai terbuka kembali untuk seseorang. Suatu hari, saat sedang mengatur ruangan spa, seorang pria Turki mendatangi hotel. Namanya Ardan, pemilik sebuah pertanian di pinggiran kota. Ia tampan, tegap, dengan mata tajam namun hangat. Pertemuan pertama mereka terasa biasa, namun senyum dan cara Ardan menatap Yulia membuat hatinya berdebar. Ardan tersenyum hangat. "Selamat siang. Aku ingin memesan sesi spa untuk istriku. Apakah bisa?" Yulia tersipu, sedikit gugup. "Iya, tentu. Saya akan menyiapkan semuanya." Hari-hari berikutnya, Ardan sering datang ke hotel untuk urusan bisnis istrinya. Perlahan, ia mulai berbincang dengan Yulia, menanyakan tentang Indonesia, kehidupannya, dan bagaimana rasanya jauh dari keluarga. Yulia merasa nyaman. Ada energi berbeda yang belum pernah ia rasakan. Hangat, penuh perhatian, dan menyentuh hati. Malam itu, setelah tamu pergi, Ardan mengajak Yulia duduk di taman hotel yang diterangi lampu temaram. Angin malam membawa aroma, bunga dan tanah basah, menambah suasana intim. Ardan, "Yulia, aku bisa merasakan kamu berbeda. Hatimu ada luka, tapi juga kekuatan. Aku ingin kau merasa aman bersamaku." Yulia menunduk, air matanya menetes. Hatinya terbuka, tapi juga takut terluka lagi. Yulia berbisik, Aku lelah, Pak Ardan. Hati ini pernah hancur, tapi ada sesuatu tentangmu yang membuatku ingin percaya lagi." Seiring waktu, kedekatan mereka berkembang menjadi hubungan yang lebih intim. Ardan bukan hanya memberi perhatian, tapi juga mampu memahami tubuh dan hasrat Yulia dengan cara yang membuatnya merasa dihargai, dicintai dan aman. Pelukan dan ciumannya menembus semua rasa bersalah yang selama ini Yulia bawa, membuatnya melayang dalam sensasi yang selama ini terpendam. Mengobati kehausan hasrat yang bikin candu Yulia dalam hati. Dengan Ardan, aku merasa hidup kembali. Hangat, dicintai, dan setiap sentuhan membuat luka lama mereda. Aku bisa menyerahkan diri tanpa rasa takut. Ardan pun perlahan memperkenalkan Yulia pada kehidupan yang lebih bebas, mengunjungi pertaniannya, belajar menanam sayuran, hingga menikmati malam-malam panjang di bawah bintang Turki. Setiap momen memperkuat ikatan mereka, dan Yulia mulai merasa bahwa ia bisa membangun rumah hati baru tanpa bayangan masa lalu. Ardan, sambil memeluk Yulia di teras pertanian, "Yulia, aku mencintaimu. Aku ingin kau merasa bahagia, sepenuhnya bahagia bersamaku." Yulia menunduk, tersenyum, dan menangis. "Ardan, aku percaya padamu. Aku ingin mulai hidup baru, benar-benar baru, bersamamu." Malam itu mereka menghabiskan waktu berdua dengan intim. Tubuhnya menikmati pisang Ardan yang jauh lebih lembut dan terasa penuh, bukan sekadar fisik, tapi juga jiwa. Ardan membuat Yulia merasa dihargai, dicintai, dan aman, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya yang dulu hancur kini perlahan menyembuh, dan perhatian yang murni. Hari-hari di Turki menjadi babak baru bagi Yulia. Jauh dari masa lalu, dekat dengan cinta yang benar-benar tulus, dan mulai menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Beberapa bulan berlalu sejak Yulia tiba di Turki. Setiap pagi, ia memulai hari dengan bekerja di spa hotel, menyambut tamu dengan senyum, menata aromaterapi, dan memastikan setiap detail nyaman untuk pengunjung. Tapi kini, hatinya lebih ringan. Ardan sering menjemputnya saat shift selesai, atau sekadar mengajak Yulia berjalan-jalan di taman pertanian miliknya. "Ardan, Yulia, lihat ini. Tomatnya hampir panen. Kau ingin coba memetiknya?" Yulia tersenyum malu. "Iya, aku belum pernah memetik sayuran sendiri sebelumnya." Mereka bekerja bersama di kebun, tangan mereka kadang bersentuhan ketika mengambil tanaman atau menata alat. Sentuhan ringan itu membuat Yulia tersipu,
tetapi bukan lagi rasa bersalah. Bersama Ardan, semua terasa aman dan tulus. Malam hari, mereka duduk di teras pertanian, menikmati angin malam dan cahaya bulan. Ardan sering bercerita tentang masa kecilnya, tentang keluarganya, dan bagaimana ia membangun pertanian itu. Yulia pun berbagi cerita tentang masa lalunya, tanpa harus menyebut nama Jaenuri atau luka lama. Ardan mendengarkan dengan sabar, tak pernah menghakimi, dan itu membuat Yulia merasa dihargai. Yulia, Ardan, aku merasa damai bersamamu. Aku belum pernah merasa sebebas ini sebelumnya. Ardan menarik Yulia mendekat. Aku ingin kau selalu merasa seperti ini, Yulia. Hangat, aman, dan dicintai. Momen itu membuat Yulia tersenyum dan hatinya terasa ringan. Setiap pelukan, setiap tatapan adalah penyembuhan bagi luka yang bertahun-tahun ia simpan. Hubungan mereka pun berkembang ke ranah fisik, tapi berbeda dari pengalaman sebelumnya. Dengan Ardan, Yulia belajar menyerahkan diri bukan karena rasa bersalah atau pelampiasan, melainkan karena cinta dan kepercayaan. Setiap sentuhan Ardan lembut, penuh perhatian, membuat Yulia merasa dihargai dan diinginkan. Ardan, bisik lembut di telinga Yulia. Kau tahu, Yulia, aku ingin setiap malam kita bersama, kau merasa bahagia sepenuhnya. Yulia terdiam, tersipu, merasakan hangatnya tubuh. Ardan, aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Hangat, aman, dan aku bisa menyerahkan semuanya padamu. Malam demi malam, mereka saling menyayangi. Ardan tidak hanya memuaskan hasrat fisik Yulia, tapi juga menyembuhkan luka batinnya. Tubuh Yulia yang dulu tegang dan gelisah kini rileks, sepenuhnya menikmati setiap pelukan, setiap ciuman, dan setiap sentuhan lembut. Dalam dekapan Ardan, Yulia merasakan energi yang berbeda, lebih muda, lebih hangat, dan penuh gairah yang tulus. Setiap malam adalah pengalaman baru. Pisang Turki menghanyutkan membiusku di mana ia bisa melepaskan semua beban masa lalu dan menikmati hidup sepenuhnya. Yulia, dalam hati sambil tersenyum dan menangis. Dengan Ardan, aku benar-benar hidup. Semua luka, semua rasa bersalah, perlahan hilang. Aku bisa mencintai dan dicintai dengan cara yang selama ini aku impikan. Hari-hari berikutnya mereka habiskan dengan keseimbangan antara kerja, kebun, dan malam-malam intim penuh kehangatan. Ardan selalu memastikan Yulia merasa dicintai, dihargai, dan aman. Sedikit nostalgia tentang masa lalu kadang muncul, tapi Ardan selalu ada untuk menenangkan hatinya. Seiring waktu, Yulia menyadari bahwa Turki bukan hanya tempat kerja, tapi rumah baru bagi hatinya. Dengan Ardan, ia menemukan cinta yang benar-benar tulus, yang mampu menyembuhkan luka lama, dan memberi rasa hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya.